Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Prayogo, saya adalah salah satu dosen tetap dari Abik Mapan Cimone Tangerang, Diploma 3 dalam Prodi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT dalam pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil adalah Advertising and Pitch Design sebagai contoh video pembelajaran. Materi kuliah ini terdiri dari 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Materi kuliah ini disampaikan juga dalam metode pengajaran DIA atau Delivery Interaction Assessment dalam pembelajaran kelas secara offline. Deskripsi mata kuliah Advertising and Pitch Design yaitu tentang yang pertama, memahami dasar pembuatan desain periklanan. Kemudian berikutnya memahami perancangan desain, kemudian menentukan ukuran desain, mengelola warna desain, serta membuat desain proyek yang sesuai dengan klien dan membuat proyek desain seperti brosur, banner maupun flyer. Mata ajar ini disesuaikan dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi serta sesuai dengan kebutuhan industri. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami tentang dunia periklanan. Kemudian mahasiswa mampu membuat desain dalam bentuk desain iklan seperti brosur, banner maupun flyer. Kemudian yang ketiga, mampu mengetahui dan mampu membuat desain iklan dengan menggunakan aplikasi atau software Photoshop. Nah, adapun pokok pembahasan dalam materi kuliah Advertising and Pitch Design yang pertama adalah konsep dasar periklanan dan pembuatan desain iklan. Kemudian yang kedua adalah tahap pengenalan aplikasi untuk pembuatan desain iklan. Kemudian yang ketiga adalah tahap pemahaman elemen brosur. Yang keempat adalah tahap perancangan desain iklan atau layout. Kemudian tahap yang kelima yaitu pengenalan dan pemahaman iklan online. Yang keenam, tahap pembuatan proyek desain iklan. Yang ketujuh, tahap strategi iklan online. Kemudian yang kedelapan yaitu UTS, yaitu praktek pembuatan flyer. Kemudian yang ke-9 adalah tahap ragam periklanan. Kemudian yang ke-10 tahap copywriting dan cara membuatnya. Kemudian yang 11 praktek membuat iklan dan copywriting. Kemudian yang 12 tahap penggunaan Adobe Photoshop untuk desain flyer. Kemudian yang ke-13 adalah tahap pembuatan desain proyek seperti brosur ataupun banner. Kemudian yang ke-14 adalah studi kasus, praktek pembuatan brosur lipat 3. Demikian Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Adapun referensi dari materi kuliah ini dari buku ajar atau bahan ajar pengantar periklanan yang ditulis oleh Vina Furkonia dan Muhammad Fikri Aransyah yang diterbitkan oleh penerbit Lakeisha. Dan berikut adalah video pembelajaran secara luring di dalam kelas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman,
presentasinya. Nah, kali ini kata penting di advertising adalah copywriting. Tadi teman-teman sudah lihat tentang video yang ada ya. Dan sekarang di video tadi yang kita sama-sama lihat, sekarang relevansinya sudah banyak sekali. Kita lihat contoh di TikTok ya. Karena saya aktif di TikTok, tapi memang sekarang kalau bicara tentang copywriting, kalau di istilah di TikTok itu hampir kita samakan dengan hook ya, hook text gitu ya. Jadi kata-kata yang bisa menarik di awal perhatian kalau kita konten. Tapi ini adalah copywriting. Saya yakin teman-teman sudah pernah dapat semacam broadcast yang isinya penawaran. Pernah ya? Apapun lah, penawaran kegiatan, penawaran seminar, penawaran tentang produk. Sudah pernah dapatkan broadcast-broadcastnya? Sering Pak, sering. Sering. Nah, pada waktu kita dapat broadcast itu kan panjang. Oke. Kadang-kadang orang tuh malas baca, tapi dia menulis dengan kata-kata yang menarik. Kayak orang nawarin obat herbal. Dia nggak akan nawarkan produk. Dia biasanya di awal dia akan bicara tentang manfaat, ya kan? Kemudian fungsinya apa? Tapi yang biasanya manfaat dulu. Makanya di situ biasanya dia bicara akan memberikan solusi. Dia nggak akan sebut produknya dulu dari usaha, tapi dia akan memberikan satu solusi. Ya. Dari solusi itu kemudian nanti pas ke bawahnya dia baru akan sebut. Makanya kalau teman-teman belajar copywriting, nanti teman-teman juga ada prakteknya bikin copywriting. Ya. Oke. Sudah pernah dengar belum istilah copywriting? Ya. Sudah. Barangkali teman-teman sudah sedikit. Makanya kalau teman-teman yang di sini senat atau BEM, biasanya kalau mengajak ada acara atau event tertentu kan disuruh bikin semacam undangan atau ajakan. Nah, mestinya agar kata-katanya menarik, teman-teman mesti bikin copywritingnya. Dulu waktu saya masih aktif di seminar, kemudian saya aktif di kepengurusan itu, sering dapat tugas di setiap tim dari itu mesti bikin, kalau undangan sih siapkan copywriting. Oke ya, karena apa? Untuk mengajak. Kalau untuk mengajak dengan kata-kata biasa, kadang-kadang orang nggak tertarik. Termasuk juga yang terpenting adalah di headline-nya, judulnya menarik dulu. Ya makanya kalau konten kalau konten kan jangan skip dulu, ya jangan skip dulu. Itu aja kan agar dia nonton sampai full. Ini sama juga teks ya. Tolong baca sampai selesai agar tahu manfaatnya. Ya, makanya kalau ada broadcast, karena orang itu sebetulnya sudah mulai malas baca. Makanya pada waktu bikin copywriting biasanya diselipkan kata-kata gini, tolong jangan skip dulu atau baca sampai selesai sampai bawah agar Anda benar-benar tahu apa yang kami maksud atau apa yang kami tawarkan. Itu bisa kayak gitu kan. Itu tertarik baru baca ke bawah. Nah, kemudian untuk membuat teksnya itu juga nanti jangan terlalu panjang spasinya. Baiknya terlalu panjang. Karena terlalu panjang orang baca. Jadi yang yang pendek-pendek gitu kan, agar mudah dibaca. Nah biasanya dikasih emoticon gitu ya, biar apa menarik. Biasanya kasih. Oke, kita mulai apa?
Oke, saya mau tanya. Ini tadi saya ketemu karena sudah ada bunyinya sebetulnya itu kan ada copywriting. Nah, sekarang saya pengen tanya, apa sih yang terjadi dengan satu video pendek ini? Satu kira-kira. Apa? Bagaimana cara orang melihat? Tadi yang pertama I'm clean, terus help me, please help me. Terus ya juga tadi kan diubah sama si cewek kan. ya, Dia nggak merubah maknanya tapi dia cuma merubah kata-katanya. Ya. Jadi seperti I can see it. Ya. Ini ada yang indah dan aku bisa melihat. ya. Apa itu maksudnya? Jadi inti dari ini apa? Jadi masih hubungannya sama copywriting juga ya. Ya. Jadi kata-katanya ini merubah bagaimana cara orang melihat. Oke, good. Yang kata pertama sama yang kedua kan ada perubahannya. Nah, yang kedua ini bikin orang-orang lebih memperhatikan kata-katanya daripada yang sebelumnya. Kemudian efeknya? Efeknya bisa lebih membantu yang membutuhkan itu. Oke, boleh. Untuk yang pertama kan dia kan dibantu kan, dia belum Yang dibantu. saya buta, saya minta bantuan gitu ya. Tapi banyak yang belum tidak Tidak mempedulikan. Oke. mempedulikan dia. Tapi karena si perempuan ini datang mengubah yang ditulis tadi, jadi kalau menurut saya sih Orang dia tertarik, gitu. Oke. Yang boleh. Menurut saya sih jadi orang lebih memahami dan tujuan dari kata-kata itu lebih mengarah untuk lebih membantu dan jadi simpati orang lebih kelihatan. Good, simpati or empati. Apa yang saya siapkan? Menurut saya itu kan awalnya kurang menarik perhatian orang Yang kurang bikin kurang menarik apanya? tulisannya Oke. tulisannya kurang menarik perhatian orang, jadi orang juga kayak untuk ngasih pun ya gitu-gitu aja. Good. Jadi setelah diubah kan lebih rapi tulisannya, terus lebih bisa dipahami, bisa Hanya dipahami saja. nggak bisa menimbulkan perasaan yang itu mungkin ya Pak. Jadi Mulai kena, ayo. Dikit lagi. Temennya kalau lagi ceritanya lagi sedih, mimiknya sedih nggak? Mungkin teman-teman cerita sama teman tentang hal yang sedih, lagi curhat tapi cengengesan, kayaknya nggak direspon, bener nggak sih? Pasti didramatisir kalau perlu, bener nggak? Pas sedih dengan kata-kata yang itu kayak orang mau minjem duit gitu, kayaknya susah, bener ngomong, gitu ya kan? Pokoknya ngomong yang susah-susah, nanti giliran sudah. Jadi pertama itu mesti timbul buya. Oke, orang kalau sudah yakin kita masuk ke action. Kalau di action itu di copywriting adalah namanya call to action. Call to action itu nyuruh, kayak nyuruh gitu. Nyuruh buat action. Kalau orang sudah tertarik, udah ada minat, hasrat, keyakinan, orang nyuruh langsung Coba. beli, suruh gabung, ya kan? Kemudian suruh ngasih. Jadi kalau di copywriting mesti ada call to action. Nah, kasih tahu kalau di TikTok itu hampir total itu rata-rata itu hard selling ya. Jadi call to actionnya itu di awal, beli sekarang, kalau nggak ketinggalan, kalau nggak bakal nyesel, besok stok bisa habis, kan banyak tuh kata-kata kayak gitu. Iya. Ya kan? Nah, ini sama. Dan yang terakhir adalah call to action. Tinggal kita suruh beli dengan harga sekian, biasanya dengan cara coret harga. Nah, itu adalah salah satu trik, Marketing. ya. Marketing. Oke, masih sama. Jadi rumusnya menyegerakan, menarik perhatian, membangun image positif, kemudian efektif dan efisien. Oke. Oke, kita intinya aja, nggak usah banyak. Nah, sekarang saya akan tunjukkan contoh.
Oke, nah ini ada contoh gaya dari copywriting dan jenis kata copywriting. Yang pertama itu eksploratif. Jadi eksploratif mengulas dengan tajam hakikat produk dengan kata-kata akurat. Jadi mengulas produk ya dengan kata-kata akurat baik fungsi ataupun manfaatnya. Ya. Kemudian kata-kata yang digunakan tidak boleh bermakna ganda atau dia nanti menimbulkan bias. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah naratif. Jadi dia menguraikan produk dalam bentuk cerita gaya bahasa yang menarik dibuat semenarik mungkin. Istilahnya storytelling. Pernah dengar nggak istilah storytelling? Jadi biar orang tertarik. Biasanya kita namanya lewat cerita. Gini aja deh, teman-teman, kalau teman kita lagi beli produk dan kita senang, teman-teman cerita nggak? Tahu nggak? Saya tuh tadi beli ini, enak banget. Tahu nggak di mana tuh di toko sebelah sana? Itu enak bener. Kayaknya lu mesti nyobain. Nah, itu dibentuk contoh menggunakan copywriting, bentuk cerita. Biasanya orang lebih percaya karena apa? Dia sudah ngerasain, ya kan? Dia sudah merasakan, sudah beli, dan itu akan lebih dipercaya ya. Kayak di sini dalam bentuk naratif, jadi bisa dalam bentuk cerita. Ya, pilihlah kata-kata yang mengandung imajinasi, membuat dengan tetap menggunakan pesan. Walaupun ceritanya seolah kayak didramatisir, kayak itu, tapi itu fakta. Ya jangan ngarang-ngarang gitu, jangan fiktif gitu. Ya. Kemudian argumentatif. Jadi naskah iklan bersifat mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Kita sebetulnya hampir semua terpengaruh juga sama gitu ya. Terpengaruh dengan kata-katanya, dengan iklannya, dengan bahasa yang ditulis, dengan judulnya. Makanya kalau nulis judulnya sudah gagal, nggak menarik, orang nggak akan datang, orang nggak akan bakalan tertarik, gitu ya. Kemudian gaya dan jenis kata jelas menyerang kompetitor atau mengukuhkan kelebihan produk sendiri. Walaupun ini kalau secara etistika nggak bagus juga ya. Agar target audiens terpengaruh. Contohnya gini, mungkin teman-teman pernah beli produk ini sekian, nah ini beda loh, membandingkan ya, walaupun kesan kayak menjatuhkan. Kalau toko sebelah sekian, coba cek dulu sebelah, kita lebih baik. Membandingkan, walaupun jangan sampai etika ya, jangan sampai seolah menjatuhkan, karena itu kena pelanggaran etik nanti ya. Kemudian gaya yang berikutnya adalah retoris atau mengungkap kebenaran yang sejujurnya tanpa mengharap jawaban. Nah, nanti ada banyak contohnya. Kemudian sejak awal diproyeksikan agar tidak ada bantahan. Jadi membuat kata-kata yang nggak bisa dibantah, cuma kata iya. Oke. Kayak teman-teman ini kalau ngajak teman-temannya jangan kayak gini nih. Lo bisa nggak nanti malam jalan? Bisa nggak? Jangan bisa nggak? Ntar malam kita jalan ya. Kita nggak memberikan konsep untuk tidak ya kan? Ntar malam jalan sekian kita bisa jalan kan ya? Bisa jalan enggak? Berarti masih dua pilihan nih. Ya, berarti kan kita bisa jawab enggak. Tapi gimana kita akan malam jalan kan ya? Ya, paling ya. Tapi walaupun nanti ada tidak, setidaknya kita tidak memberikan pilihan tidak gitu ya. Kalau normatif adalah menginformasikan secara detail tentang produk normal saja. Mungkin gaya bahasa normal ya apa-apa. Oke. Sejumlah data yang menunjang disampaikan secara komunikatif dan menghindari news style, meski hakikatnya memang informasi. Jadi sejumlah data yang menunjang disampaikan secara komunikatif, agar menghindari news style. Oke, nggak usah. Nanti ini adalah contoh kalau dia bentuknya desain. Dia dengan kata-kata yang bikin tertarik. Contoh ini ya, ada 10 teknik baru dalam menulis copywriting. Ada 10 teknik baru. Orang langsung tertarik ya. Cara gampang closing pelanggan hanya bermodalkan kata-kata. Modal sarung, ya kan? Zaman sekarang kan orang kerja modal sarungan, hasilnya karungan. Modal pakai dasar tapi
dia sudah pernah